Oke, kembali lagi di Busa WhatsApp. Oke, sekarang udah masuk ke dalam episode kedua Busa WhatsApp. Dan seperti yang kita janjiin di episode sebelumnya, kita akan mendatangkan wanita-wanita cantik Samarinda. Iya. Tapi yang punya prestasi. Betul. Kalau yang dulu kan kita undang sembarangan tuh. Iya. Ladies kita undang. Gadis-gadis pub. Gadis-gadis pub. Yang penting cantik, yang lihat sange. Dan sekarang kita undang di episode kedua kali ini nih ada siapa namanya? Tasya Maswan. Ya. Okay. Jadi Doi ini adalah seorang beauty vlogger, Bang. Oh, beauty. Bener ya Tasya ya? Iya, benar-benar. Nah, ya, gitu. okay. Jadi dia tahu beauty vlogger tahu? Itu yang gimana? Temannya Beauty and the Beast. Lain yang pakai make up gitu. Iya, beauty vlogger yang suka ngasih tutorial make up. Nah, betul, gitu. Oke, halo Tasya. Halo. Ya, kelar sudah acara ini. Enggak lah, kita harus kan ini channel edukasi, Bang. Channel edukasi. Ya, kita harus memberitahu informasi netizen yang pengen tahu tentang Tasya Maswan dan tentang beauty vlogger. Iya, gitu. Mungkin kegiatannya sehari-hari apa? Mungkin ladies juga. Ladies kan wanita artinya. Hah? Oh iya, betul. Anda jangan langsung mau menyumpahin kita ya. Berpikir cerdas dulu. Oke. Oke. Atau beauty vlogger tuh jangan-jangan sehari-harinya makeup aja. Sebenarnya nggak ngapa-ngapain sih beauty vlogger. Oh gitu. Nah, kamu ke sehari-hariannya kegiatannya apa nih? Mahasiswa kah? Ya aku mahasiswa. Gak usah nanya semesternya ya tapi. Oh iya, Nggak boleh. Oke. Kita bakal paham banget kalau orang yang kuliahnya bakal lama sih. Betul. Itu 3 tahun 4 tahun lah. Iya. Baru lulus. Oh gitu. Ya, jadi aku kuliah aja sih sekarang. Terus kalau misalnya ada event-event itu datang. Modeling juga ya, Modeling juga. Oh, oke. Selain beauty vlogger ternyata Tasya ini seorang model. Betul. Oke gitu. Nah, nggak suka dibilang model sih, lebih jadi, suka dibilang beauty vlogger aja. Oh, lebih itu ya. Aja. Brandnya itu ya. Brandnya itu ya. gitu. Oke. Nah, kalau beauty vlogger tuh Tasya boleh jelasin nggak sih sebenarnya itu ngapain aja sih? Yang setahu kita sebagai netizen kan taunya nge-review makeup atau ngasih tutorial. Ya, tutorial atau ada yang lain nih. Oh, sebenarnya apa tujuan dari beauty vlogger tuh sebenarnya? Ya benar sih, sebenarnya beauty vlogger itu kan buat nge-inform ke orang yang belum tahu tentang sebuah produk gitu loh. Jadi kalau misalnya aku mau pakai ini nih, tapi kayaknya di muka aku nggak cocok deh. Sedangkan kalau misalnya kita nanya sama orang yang jual, dia pasti bakal bagus-bagusin. Dia pasti Betul, karena dia yang jual kan. Ya. Biar laku kayak misalnya ditanya, ini bodinya bagus, ini bagus banget nih. Bahkan ditaruh di Hajar Aswad langsung putih. Itu kan ada yang kayak gitu. Iya. Atau lebay promoinnya. Iya. Atau enggak yang kalau kita di mall, Bang, yang maksa. Kalau lihat kulit orang hitam sedikit, "Mas ini, Mas." Itu ada tuh, sering banget tuh. Kasihan teman-teman kita yang warna yang di mall ditarik kayak langsung dihipnotis dan langsung beli gitu. Iya. Oh, tapi kok tidak seperti itu ya Tasya yang enggak. Jadi kalau di sini beauty vlogger tuh malah mematahkan itu gitu. Karena kita kan nggak dibayar sama brand, which is berarti kita beli produk. Oh, beli produk. Jadi kita nggak ada tanggung jawab untuk membaguskan itu produk. Kalau misalnya menurut kita bagus, kita bilang bagus, enggak kita bilang enggak. Berarti reviewnya tuh benar-benar nggak ada membawa kepentingan siapapun ya. Iya. Karena benar-benar valid berarti. Iya. Oh gitu. Nah tapi kalau misalkan nih, ya oke lah kalau kita pengen misalkan nih mau cari uang di situ, cari duit dari situ, itu gimana? Apakah di endorse gitu terus kita ya tetap harus memuji dong? Iya. Gimana? Kalau aku sih biasanya misalnya aku nggak suka sama satu produk tapi aku udah transfer nih. Iya, ada transfer. Gimana tuh? Ayo. Kita memperhalus kata-kata. Kita memperhalus kata-kata. Misalnya nih, yang udah terlanjur bayar tuh produknya jelek nih. Iya. Gimana memperhalusnya? Kalau aku ngomongnya gini, mungkin di kulit aku oily jadi nggak cocok, tapi mungkin buat kulit kalian yang kering mungkin cocok. By the way, emang kulit kamu berminyak gitu ya? Enggak, kulit aku kering sih. Oily? Iya, oily minyak. Oh, kulit kamu kering. Contoh. Coba. Oh iya, kering San. Masa Bang? Aku iya. Kulitnya kering San. Oh iya. Ini bisa pakai pomade nih. Kayak gitu. Oh gitu. Ya. Oh, jadi gitu teman-teman ya. Kalau kita misalkan sudah terlanjur ditransfer nih, terus terlanjur ditransfer terus terlanjur di endorse menerima ternyata produknya tidak sesuai dengan kita, ya kita memperhalus kata-katanya ya Bang. Sama ini ada yang mau aku tanya ini tentang beauty vlogger tuh. Artinya kan orang yang nge-vlogger tentang kecantikan tuh. Betul. Ya kan? Apakah syarat jadi beauty vlogger itu harus beauty? Banget yang nanya kayak gitu. Itu gimana tuh? Karena sedikit-sedikit ya sekarang ini dikit-dikit bikin tutorial. Betul. Terus dia
menganggap dirinya beauty vlogger gitu. Benar. Cuma tutorial pakai bedak itu adalah beli pupur. Baru gini udah. Iya, karena gini. Ada dia cantik jadi pasti banyak yang nonton. Iya. Iya. Gimana tuh kalau Tasya? Enggak, karena ya kayak aku yang bilang tadi, kalau beauty vlogger tuh tujuannya untuk nge-inform. Edukasi juga ya sebenarnya. Iya. Jadi jadi nggak mungkin kan kalau misalnya Meskipun dia nggak beauty nih. misalnya Bisa jelek banget pokoknya. ya malah bagus kan, dia nggak inform orang yang kurang cantik jadinya untuk terlihat lebih baik. Oh, gitu. jadi beauty vlogger itu ngasih tutorial make up untuk mewakili kaumnya. Nah, itu betul. Itu jauh banget sih. Betul. Jadi kalau misalkan Anda lihat beauty, iya misalkan nih ada beauty vlogger, mukanya kada tapi sip ya, kada tapi mantap misalkan gitu. Nah, biasanya yang subscriber dia atau yang nge-view dia ya sekaumnya mungkin ya. Ya berarti netizen atau yang nonton beauty vlogger, kalian harus tahu diri gitu. Iya. Kalau kalian jelek nih, ya tonton beauty vlogger yang jelek. Jangan kalian ketika kalian coba di nonton beauty vlogger yang cantik nih, di muka dia bagus, ketika kalian coba make up yang sama, di muka kalian jelek. Gini, yang gitu salah bukan beauty vloggernya. Iya. Muka kalian. Ngelihat nih kita Mirjani cantik pakai make up itu, begitu dipakai kayak Balotelli. Cocok ya. Bisa. Jadi kuncinya semua tetap harus tahu diri. Oke. Tuh ya. Coba saya kayak dia kulitnya sawo gitu kan, kayak hitam gitu. Terus dia ngikut makeup Korea kan jadinya abu. Jadi Korea Utara ya, habis perang baru pakai makeup debu. Jadi abu. Iya. Oh gitu. Ya. By the way, kamu udah mulai beauty vlogger dari kapan nih? Dari tahun berapa? 2016. Berarti udah lumayan lama dong, hampir 2016. 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih. Nah, menurut Tasya, beauty vlogger menjanjikan nggak untuk suatu profesi? Ya, yang bisa menghasilkan pokoknya. Aku enggak, tapi kalau misalnya kalian bilang beauty vlogger batu loncatan untuk, nggak bisa. Tapi kalau kayak selamanya jadi beauty vlogger enggak. FTV juga kan tidak menjanjikan tuh. Betul. Pemain FTV. Iya. Itu kan untuk batu loncatan ke prostitusi online. jadi itulah kurang lebih kita bahas tentang Tasya, Beauty vlogger tadi. Betul bang. Dan kita udah lumayan banyak dapat info. Beberapa lah kita dapat info tentang pengetahuan beauty vlogger. Betul bang. Mungkin sebelum kita masuk ke selanjutnya bang ya, kita mungkin ada tips terakhir dulu dari Tasya berkaitan dengan beauty vlogger, atau misalkan ada netizen yang kepengen jadi beauty vlogger itu harus ngapain? Betul. Basicnya ngapain? Gitu. Gimana Tasya? Sebenarnya kalau menjadi beauty vlogger ya kamu kasih tahu apapun yang kamu tahu. Gitu ya. Jangan sotoy deh, karena biasanya kalau ada yang ini dia karena ngikut orang kan. Oh gitu. Karena dia nggak jadi diri dia sendiri kan, jadinya susah gitu. Kalau aku misalkan nih mau nge-review ini apa namanya? Handbody. Bedak Herosin. Bisa. Taruh di punggung gitu kan kayak gini. Guys, kalau gatel pakai ini guys. Kamu makainya pas lagi ini, Gimana, lagi biduran. Oh ya, atau singkadi. Gatal guys. Guys, Herosin menyembuhkan sekadi guys. Sambil garuk tuh. Pakai sisir. Iya. Keluar kayak ketombe. Oh gitu ya. Jadi sebenarnya intinya tuh jadi diri sendiri ya. Diri sendiri, jangan ngikutin orang. Pokoknya jangan juga jangan sotoy. Oh gitu jangan ya. sotoy ya, bener ya. Oke, sip. Oke. Karena nggak semua beauty vlogger tuh cantik. Tapi semua cewek cantik sih. Wih. Semua cewek cantik. Ya. Tasya 2019. Oke, sip. Nah, Nyalek ya? enggak lah. Jangan like, enggak usah. Jangan nyalek. Nggak kayak sih. Oke. Kita lanjut. Oke. Nah, itu tadi Bang ya tentang beauty vlogger. Beauty Tasya. vlogger. Nah, selanjutnya ini kita masuk di pembahasan yang lagi viral, yang lagi rame Bang. Wow. Ya, Apa kita Bang lagi rame sekarang Bang? Nanya-nanya perspektifnya Tasya tentang prostitusi online. Oh, karena ini di semua media membahas Lagi itu heboh ya. nih. Lagi Di heboh. grup Ya WhatsApp apalagi kemarin full. baru Harbolnas. Setengah harga. Ada inisial yang pengusahanya R, Ya. kalau si artis FE. VA. VA ya? Ya. Nah, Menurut Tasya, Apa? pendapat Tasya nih atau pandangan Tasya tentang yang lagi viral itu tentang prostitusi online itu apa sih? Aku kalau nyebut yang haram nih susah. Susah, Bang, ya? Coba kalau misal sholat, woi, coba yang haram tadi. Coba Tasya. Gimana, Tasya? Gimana menurut kamu? Menurut aku sih kurang pinter ya. Sampai bisa ketahuan gitu loh. Oh jadi harusnya? Kurang pinter cuy. Harusnya? Harusnya pinter ya? Enggak, karena Boleh dibagi tipsnya bentar? Enggak lah. Enggak ya? Tasya nggak tahu. Oh, enggak tahu ya? Oh iya. Karena kan
Sorry. Prostitusi di dunia artis itu tuh kayak udah biasa banget. Iya, semua orang udah rahasia umum Udah ya. kayak- Umum ya. udah Cuma kan biasa. kita nggak tahu si A si B-nya ya. Iya. Oh, gitu. doang. Itu menurut kamu dijebak gak sih? Menurut aku. Tapi udah ditransfer ya. Iya Nggak, nggak sih? kalau Nggak tahu. Aku nggak selalu menghindari berita yang kayak gitu ya. zina. Nggak boleh ya bang ya. Enggak, bukan nggak boleh. Kenapa? Karena takut pengen juga. Masalahnya Tapi duitnya nggak ada. Masalahnya 80 juta bro, nggak ada Nggak uangnya. bisa. Jadi lebih baik menghindari. Jadi Betul. kalau ada dosa yang mahal, Ya. ya kamu tahu diri lah. Tahu diri tentang kemampuanmu. Hindari saja. Tapi jadikan motivasi. Kalau mau menggunakan artis berarti kita harus kerja keras Ya, bro. harus kerja keras. Nah tapi gini, Syah, maksudnya tuh menurutmu apa yang menjadi bagi Seorang wanita ya dari sudut pandang wanita ya? terjerumus dalam pelaku prostitusi online itu biasanya karena apa nih? Menurutmu Karena personal? iri-irian biasanya. Misalnya Iri-irian kayak kita tentang di lifestyle. ya, Oke, lifestyle contohnya? of course. Ya misalnya kita ngumpul kan artis itu ngumpulnya sama artis-artis ya. Ya, apalagi kan- kalau artis ya. Ya, jadi kan kayak gue baru beli ini. Mm-mm. Harus punya juga nih gitu. Oh. Sedangkan kan FTV tidak menjanjikan uang yang banyak. sebesar itu gitu. Iya, Iya, sebesar iya. itu. Jadi dia harus Jadi kejebak dalam lifestyle. Iya, Pengen jadi- ikut-ikutan. Delusional, itu pengakuan ya. Ya, butuh pengakuan. Oke. Ada kok kita Halu. kenal orang itu. Siapa bang? Di Samarinda ada. Banyak ya? ada pokoknya. Sebutin aja. Janganlah. Nanti takutnya pas kita undang susah. Jangan. Enggak boleh. Iya. Nanti Oh ya, gitu. kalau dia kita undang baru kita bilang depan mukanya. Iya. Kamu Iya. Jahat sekali anda. Iya. Tak nah. Kamu 80 juta kah? Tapi Nah. kalau menurut Tasya sendiri 80 juta itu termasuk mahal atau enggak? Atau Tasya tahu ada Iya. yang lebih tinggi dari Atau Nggak mungkin tahu. Dia kan berdua tuh ya. Iya, yang satunya kan katanya 25 juta. 25. 25 satunya. Tapi enggak. Satunya Aku 25. nggak bisa lihat dari aku karena aku cewek. Kalian dong. Menurut kalian worth it nggak? Iksan dulu deh. 80 juta untuk si FA. Iya. Worth it sih. Oke. Worth it. Kalau menurut aku Wow. kan itu 80, yang satunya 25 tuh. Ah. Memang harga tuh nggak bisa jadi patokan. Iya. Yang 25 lebih bagus bodinya. Iya. Tapi masalahnya elektabilitas tinggi yang satunya. Elektabilitas. Tuh Iya. makanya jadi kalau kalian lihat harga tinggi, Iya. itu bukan berarti kualitasnya bagus, Bagus. tuh. Iya. Paling cuma covernya doang. Apapun tuh, dalam hal apapun tuh. Iya. Jangan terkecoh sama harga. Kayak kalian milih MC nih misalnya. Iya. Kalian belum tentu yang mahal itu bagus. Contohnya sih kayak Coba kita Enggak. sudah enggak bagus, buntung sembarangan dibayar pakai beras nah. Jadi kita. Iya. Oke, jadi itu tadi pendapatnya Tasya. Sa. Iya. Tapi mudah-mudahan kasus seperti itu tidak terulang lagi bang ya. Antara Jangan. tidak terulang atau belum ketahuan. Kayaknya sih Ketahuan dari dulu sih. kan itu pernah ada kejadian juga tuh tentang prostitusi online tuh. Iya. Sekarang kejadian lagi kayaknya juga memang udah jadi apa ya? Jadi industri itu. Iya. Iya, kayak, Iya sih. kayak biasa aja sih. Oh gitu. Nah, Tapi mereka nggak mungkin begitu kalau nggak ada penikmatnya. Iya sih, Bang. Nah penikmatnya ini yang harus di edukasi Edukasi, aja. betul. Jangan lewat online. Iya. Kalau Langsung. bisa, kalau punya teman suruh negokan. Dulu temanku gitu. Oke negokan. enaknya jadi pengusaha tambang itu enak banget. Bang. Pengusaha tambang. Pengusaha tambang katanya di Tambang pasir. Tambang pasir ya? Di kota di Jawa Timur gak tau kotanya apa namanya. Tambang pasir aja bisa gitu ya apalagi. Pasir gede bego. Apalagi Oh, gede juga ya? Gede itu. Apalagi batu bara. Oh ya apalagi batu bara. Apalagi batu bara. Luar biasa. Waduh, ya. Nah, kalau menurut Tasya sendiri nih di Samarinda ada nggak yang begitu? Yang Tasya tahu. Yang Tasya tahu bukan dengar doang, tapi Iya. Tasya tahu. Cuma jangan sebut nama. Iya. Jangan sebut nama. Aku tahu loh, kamu tahu kalau aku tahu. Makanya kamu Aku nggak. Ya nggak apa, maksudnya gimana? Aku nggak tahu. Kita nggak ada yang tahu. Ada nggak tahu. atau tidak? Kalau aku tahu kan nggak mungkin nanya nih. Iya. nanti deh aku kasih tahu kalau misalnya udah ketahuan. Nggak, tapi tahu. Ada. Ada. Oke, kita selesaikan dulu masalah hari ini. Nanti kita bakal ada buat episode yang untuk bikin program yang lain. Iya. Kita untuk cuma bahas ini nih. Samarinda belum tidur. Jadi. Tenang saja. Apakah orang yang dimaksud Tasya ada di micet? Apa yang dimaksud sama dia yang pernah kita enggak lah. Enggak lah. Kita selektif. Selektif. Oke, itu Kita tadi cari yang murah.
Oke. Nah, sekarang kita mau nanya lebih private nih ke Tasya. Betul. Ini takut. Di sesi selanjutnya nih Bang ya, kita bahas tentang kepribadiannya dia, tentang hidupnya dia, ruang private. Wah, gitu ya. Oke, yang pertama pasti kayak di Busam WhatsApp yang dulu. Apa tuh Bang? Kita nanya pasti punya pacar apa enggak. Teman-teman kan pengen tahu tuh. Apa? Punya. Oke, kita selesai. Aku duluan Bang ya. Coba tahu dari awal tadi kelar nih acara nih. Dia dulu. Ternyata punya pacar cuy. Hei, malasnya udah huyu-huyu. Tapi kalau diajak jalan pasti bisa-bisa aja toh. Bisa-bisa aja. Asal diam-diam kan. Ada rencana putus gak kapan? Di Busam WhatsApp yang dulu masih di TV itu. STV ya? Dulu STV. Dulu STV. Dan itu dulu tuh gini, setiap orang atau bintang tamu yang datang dan punya pacar, pokoknya tuh paling lama 2 minggu setelah acara Busam WhatsApp pasti putus. Tapi bukan karena kita Bang ya? Bukan karena kita. Iya. Karena apa tuh? Karena ceweknya yang dekatin kita. Aku udah mau ngomong. Kita hoax ya. Nah itu Iksan aja. Nah. Oke, kita skip yang masalah lalu. Nah, Tasya udah berapa lama pacaran? Berapa lama ya? 2 tahunan. Nggak bosan? Udah 2. Nggak bosan? Bosen pasti ada. Pasti ada. Bro, pacarnya Tasya. Dia bosen, ingat itu. Dengerin tuh. Bosen. Tasya bosen. Enggak kan, bosen pasti ada. Setiap hubungan kan pasti. Tapi bosen. Tuh dengerin tuh. Dia bosen. Tapi BTW kalau misalkan bosen, ya heran putus di 2 minggu habis dari. Ada. Kita selalu mendoakan. Amin. Langgeng Bang ya. Amin. Langgeng. Sampai ke parkiran. Enggak, maksudnya oke, katanya bosan. Terus apa yang membuat kamu akhirnya bertahan lagi gitu dengan kebosanan itu? Atau ada trik apa gitu untuk ngilangin bosan? Kalau menurut aku kayak ya kamu pasti bosen sama. Kamu bisa nggak ngomong nggak cantik gitu? Pokoknya itu. Lanjut. Bosan itu pasti ada di setiap hubungan. Oke. Aku enggak, waktu pacaran lama itu nggak bosan aku. Aku ngeliat muka lu nggak bosan. Iya. Ya. Terus lanjut. Ya, cuman kitanya aja sih berpikir. Kita nih. Kamu udah ngomong kita. Cepet banget. Aku nggak segampang itu. Anjir. Ya, Gimana? Pokoknya cuman berpikir aja misalnya introspeksi gitu. Berapa lama pacaran? 2 tahun. Selama 2 tahun itu pernah putus gak? Pernah. Atau break? Gitu? Pernah 1 tahun pas awal tahun ini. Tahun 2019. Enggak, 2018. Karena ya karena mantan masih ngubungin kamu. Enggak, pokoknya lagi enggak kondusif lah saat itu. Complicated ya. Tapi orang ketiga bukan? Iya pasti orang ketiga. Dari dia atau kamu? Aku nggak iyain ya. Dari dia atau kamu? Aku nggak iyain. Dari dia atau kamu? Harus dijawab dong. Nggak apa-apa, ini bebas, kita apa yang kita harus dijawab. Iya. Dari dia. Oh, tapi kamu balik lagi dia minta maaf atau kamu ya udah nggak apa-apa, aku diduakan gitu ya. Ya pokoknya endingnya ya sama-sama lagi. Kamu nggak bisa pisah. Hah? Jangan-jangan pacarnya kaya. Oke. Pacarnya kerja di mana emang? Dia pekerja udah. Pekerja udah di pegawai negeri? Enggak. Oke, pokoknya pekerja lah ya. Kantor. Berarti bukan pengusaha. Bukan. Nah, yang kalau menurut Tasya, apa yang membuat kamu akhirnya aku sama ini sudah sekian tahun nih, apa sih yang menarik dari dia gitu, yang nggak ada di kita kamu mungkin mau balik lagi lah, atau yang bikin kamu bertahan selama 2 tahun? Biasanya sih kalau cewek ya, ini aku ngomong secara general. Kalau misalnya cewek tuh bakal balik lagi kalau dia udah ngerasa nyaman. Ya, yang bikin kamu nyaman sama dia itu apa? Dia tuh berarti aku nggak perlu jadi siapa, aku nggak perlu malu di depan dia. Oh, kamu apa adanya sama dia? Iya, aku apa adanya. Iya benar. Yakin? Loh iya beneran, kayak aku nggak pakai makeup gitu. Dia tetap maksudnya tetap suka gitu ya. Alis tengah gitu kan. Dia tetap mau. Oke, luar biasa sekali. Menurut kamu nih, yang bikin dia bertahan juga sama kamu apa ya? Kan harus tahu dong. Iya, harus tahu. Nggak tahu sih. Enggak, yang menurut kamu aja, yang kamu rasain, nggak mungkin 2 tahun nggak tahu. Aku waktu itu pacaran 3 tahun ya. Aku tahu kenapa pacarku tuh bertahan. Kenapa tuh Bang? Dia kutangi. Nih, sebelum kamu bisa bayar, kamu harus pacaran sama aku. Pantas dicariin terus ya. Itu tips yang bagus tuh. Apa?
Apa ya? Nggak tahu sih, aku nggak tahu. Nanti kita obrolin aja berdua. Iya. Sambil ngopi. Nanti kita bikin grup WA aja baru kita omongin lagi. Ya, berdua aja. Berdua aja kan? Ayo sudahlah pelek. Nanti kamu ceritakan. Oke, udahlah kita udah ulik-ulik tentang dia. Pertanyaan dulu. Pertanyaan cepat. Saya buka. Takut. Pertanyaan cepatnya. Tanya seputar apa? Ya pokoknya jawab cepat aja. Jawab cepat ya. Apapun. Bentar, aku nervous. Oke. Pegang tangan aku. Udah. Biar wuduku batal. Batalkan wuduku. Selingkuh atau diselingkuhin? Selingkuh. Oke. Pengusaha atau PNS? Pengusaha. Iksan atau Yogi? Yogi. Aduh, aku bisa bikin pertanyaan ini. Oke. Sip. Ini dari aku lagi nih. Sama Yogi. Kenapa dia kayak gitu sih? Takut. Kamu sih milih dia jadi agresif. Dia mau dipilih kayak gitu. Langsung. Bahaya. Langsung. Di luar di dalam. Dalam. Wah. Kan lanjut. Aduh. Lanjut. Apa? Tadi diselingkuhin udah ya? Sudah. Oh, ini aja nih. Aku atau pacarmu? Pacarku. Lambat. Kok butuh pengakuan? Bertanya cepatnya aku personality. Terserah aku. Acara siapa ini? Bangsat. STP atau tepian TV? STV. Oh, STP. STP tapi masih bagus. Iya. Tepian juga bagus. Cuma TV Solong Kreatif lebih bagus. Iya. Busam TV juga, Busam TV lebih bagus. Ada Busam TV, ada Solong Kreatif. Oh, gitu. Itu beriringan jalannya. Betul. Subscribe dan follow juga. Oh ya, Tasya juga punya channel YouTube. Coba kasih tahu dulu Tasya. Apa? Nama channelnya apa? Channel YouTube aku youtube.com/Natasha Feby. Natasha Feby. Oke, siap. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, Bang. Terakhir. Tasya jawab jujur. Kenakalan apa yang pernah kamu lakukan dan banyak orang tidak tahu? Oh iya. Gak ada sih. Enggak harus. Dalam hidupmu pokoknya. Kamu pernah satu ngapain? kenakalan yang menurut kamu itu parah banget. Apa ya yang parah banget? Apa ya? Ngerokok misalnya. Gak pernah ngerokok. Ya siapa tahu kan. Ngerokok. Tasya jelaskan makeup sambil ngerokok. Pakai sarung. Selama hidupmu pokoknya. Tapi kan kalau misalnya kenakalan berarti Ya nggak apa-apa. Kan udah berarti lewat. nggak terulang lagi kan? Ya nggak bakal kan lalu. Lalu kan itu kita belajar dari kesalahan toh hidup kita, betul kan? Kayak kamu salah milih pasangan. Lanjut. Apa tuh? Ih jangan gitu. Nggak apa-apa, bebas. Itu lain salah, itu benar tetap. Bang Yogi yang salah memang. Iya. Apa kesalahan kenakalan kamu? Nggak apa-apa, sebut aja. Enggak sih, kayak mimi dikit. Mimi itu? Mimi ini apa nih? Oh, minum-minuman. Alkohol. Enggak, itu sekali doang. Iya. Kita nggak ngejudge kok. Betul. Netizen penonton Busam WhatsApp juga nggak kayak gitu karena mereka semua minum. Betul. Kamu jangan sosok menghina Tasya minum ya. Kamu insta juga pernah kamu teguhkan. Jangan salah kamu ya. Jangan sosokan ngejudge dia loh ya. Kamu juga insta kamu minum itu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting berarti kenakalan Tasya itu tapi kenakalan masa lalu. Iya. Nggak bakal mungkin orang belajar dari kesalahannya. Betul. Ya kan? Dan itu juga kenakalan nggak parah kok. Betul. Nggak parah, memang salah tapi nggak parah. Betul ya. Habis ini minum gitu. Oke, udah berarti kita udah sampai di penghujung acara. Thank you Tasya. Udah mau datang ke Busam WhatsApp. Siap. Nanti next kita bakal undang siapa lagi. Terserah, boleh kalian request. Betul. Silakan aja komen di bawah siapa cewek-cewek Samarinda yang bagusnya kita undang nih di Busam WhatsApp. Ya, komen aja ya Bang ya. Iya. Dan tunggu nanti bakal kita ulik tentang ini loh. Siapa sih yang bisa prostitusi online di Samarinda? Tasya ada tahu katanya, tapi nggak boleh nyebut di sini. Iya betul. Oke, mungkin itu aja bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, Bang ya. Karena tujuan kita untuk hanya menghibur netizen semua. Sampai ketemu lagi di Busam WhatsApp next episode. Saya Iksan pamit. Saya Yogi dan tetap terus subscribe, like dan share di Busam WhatsApp.